Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan cerita jenaka. Mudah-mudahan terhibur dan menjadi canda tawa bagi rakyat yang sedang membutuhkan hiburan. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu binatang. Namun di tengah perjalanan ada salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah dari atas kudanya dengan memanggil-manggil, "Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu kepada engkau," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. Lalu sang raja berkata, "Apa usulanmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. Agar acara berburu ini menjadi menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja, ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Lalu Baginda Raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan." Tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja, dan akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung menurut Baginda Raja, sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Lalu Abu Nawas pun segera menghadap sang Raja Harun. Ia diberi petunjuk panjang dan lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Akan tetapi Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksanya sehingga Abu Nawas tidak bisa menolak keinginan sang raja. Lalu Abu Nawas berpikir sejenak dan ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya Baginda menggiring mereka berdua ke tengah alun-alun istana. Kemudian raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu tersebut. Dan trompet tanda dimulai adu ketangkasan pun telah ditiupkan. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Dia dengan santai menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak dan menyorakinya. Singkat cerita, menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan yang sangat meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikan. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati yang terkena panah. Abu Jahil dengan senyuman bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Dengan berkata sombong, "Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas dapat mengalahkanku," teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda dari Abu Nawas. Semua orang mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tidak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Dan Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya untuk ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan dari kedua peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. Ternyata dihitung keseluruhan ada 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa, dan ditambah 2 ekor babi, kata salah satu pengawal yang disuruh untuk menghitung hewan buruan Abu Jahil. "Kalau begitu akulah pemenangnya karena Abu Nawas tidak membawa seekor binatang pun," teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Lalu dikatakan, "Tenang, tenang.
Aku membawa ribuan binatang, jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba tadi. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Itu salah satu cerita jenaka. Mudah-mudahan terhibur teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin menceritakan kisah, ditunggu komennya. Dan bagi teman-teman yang ingin dikisahkan cerita, tinggal komen kisah apa yang ingin diceritakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.